Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, semua pemberian nikmat karunia-Nya. Kita semua masih bisa melaksanakan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macamnya, terutama ibadah-ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Semoga semua ibadah kita yang wajib, yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal kebaikan, pemberat amal saleh kita, bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kelak kita bisa bertetangga dengan beliau di surganya. Kita juga berharap mendapatkan balasan yang baik, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap sholawat yang kita ucapkan. Dan tak lupa pula semoga kita bisa meneladaninya dan mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa saja yang dilarang olehnya maka jauhilah. Dengan mempelajari perjalanan hidupnya ini dan mengambil faedah darinya, semoga kita bisa meneladani beliau, mengambil apa-apa yang datang dari beliau, semakin menambah rasa cinta kita kepada beliau. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kisah beliau dalam perang Badar ini. Jadi setelah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar ini, kemudian beliau bersama para sahabatnya pulang menuju ke Madinah dengan rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan bersamaan dengan itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tawanan-tawanan perang Badar ini sebanyak 70 orang kepada para sahabat dan berpesan agar bersikap baik kepada mereka. Jadi agar bersikap baik kepada para tawanan ini. Dan hal itu diceritakan sendiri oleh salah satu tawanan, yaitu Abu Aziz bin Umair, saudaranya Mus'ab bin Umair. Dia termasuk salah satu sahabat, salah satu tawanan yang diberikan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat. Dia yang ikut perang Badar ini. Dia menceritakan bahwasanya aku berada dalam sekelompok dari orang-orang Ansor, sahabat Ansor, ketika mereka menerimanya dalam rampasan perang Badar. Maka mereka itu apabila mereka makan pagi ataupun makan sore, mereka selalu memberikan kepadaku, selalu menyuguhkan kepada aku makanan-makanan tersebut, sampai aku merasa tidak enak sendiri. Karena suatu ketika aku
mengatakan, enggak, saya enggak mau, kamu aja makan aja, kamu yang makan. Mereka pun tidak mau menerimanya, bahkan membiarkan makanan itu. Karena pesan Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tawanan. Ini kurang lebih dikatakan oleh salah satu tawanan, yaitu Abu Aziz bin Umair saat dia menjadi tawanan kaum muslimin. Maka demikianlah sikap seorang muslim terhadap tawanan mereka. Ya, walaupun mereka statusnya sebagai budak, maka mereka tetap mensikapnya dengan kebaikan, memanusiakan manusia. Dan dengan sikap itu pula kemudian banyak di antara yang kemudian terpikat dan memeluk agama Islam. Jadi karena Islam itu ya kadang-kadang terlihat baik dan buruk itu memang dari sikap kita umatnya ini. Maka di antara yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW, beliau ini adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang tanpa terkecuali. Beliau tidak meremehkan seseorang di dalam mendakwainya. Suatu ketika beliau pernah meremehkan tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Abasa itu, Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Inja'ahul a'ma, ketika datang seorang laki-laki yang buta, yaitu Ibnu Maktum. Sampai dan seterusnya, ketika itu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang beliau sangat mengharapkan tentang keislaman mereka. Ketika Ibnu Maktum datang, seorang laki-laki yang buta, Rasulullah SAW cuek. Nah, itu kemudian ditegur dengan surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita. Dia bisa berbuat salah. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bukan dosa besar. Jadi nabi-nabi tetap manusia melakukan dosa. Kemaksumannya adalah, terjaganya adalah ketika beliau melakukan salah, maka Allah segera menegurnya. Sehingga kesalahan Rasulullah itu tidak berlanjut, tidak terus menerus. Tidak seperti kita. Kalau kita ini kan, kalau salah itu ya terus saja. Apalagi salahnya itu mengandung kenikmatan. Gitu, terus saja. Bahkan ketika dikasih tahu, ditegur gitu, bisa marah-marah. Ya bisa marah-marah. Gak mau ditegur, lagi asik kok ditegur. Ganggu aja inti ini. Jadi Rasulullah SAW melakukan teguran. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa, makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi kesalahannya karena dia maksum, dijaga oleh Allah, maka ketika beliau melakukan satu kesalahan ditegur oleh Allah langsung, sehingga tidak berkelanjutan. Selain itu kesalahan Rasulullah SAW terkadang dimaksudkan agar ada sebuah pelajaran baru atau syariat baru di dalam masalah itu. Seperti dalam kasus tadi itu, ya ketika Rasulullah SAW bersikap cuek kepada seseorang, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa mengambil pelajaran. Ya, jangan kita itu merendahkan orang lain. Apalagi kita sebagai seorang dai, ya, seorang pion-pion di dalam menyebarkan agama Islam. Dan saya kira semua kita ingin mendapatkan atau melakukan seperti itu. Karena keutamaannya yang banyak satu orang yang mendapatkan hidayah dengan usaha kita, maka kata Nabi itu lebih baik daripada onta merah. Di mana onta merah saat itu adalah harta yang paling berharga. Ya, kalau sekarang kendaraan apa sih paling mahal itu? Ya, lebih baik dari musuh apa deh? Rawai Pak. Jadi agar kita bisa mengambil pelajaran di situ, termasuk kesalahan-kesalahan yang lain ketika Rasulullah SAW lupa, misalnya lupa rokaat, ada hukum baru, sujud sahwi kan gitu. Dan itulah Allah jadikan beliau melakukan suatu kesalahan ataupun mereka menjadikan beliau lupa, sebagaimana ada pada diri beliau unsur kemanusiaan itu.
Kita kembali kepada pokok bahasan di sini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar memperlakukan tawanan itu dengan sebaik-baiknya, dan itu direspon bagus oleh para sahabat sehingga membuat sangat terkesan salah satu tawanan dalam perang Badar ini. Jadi dia mengatakan sampai saya malu katanya. Sehingga saya kemudian nggak mau gitu. Kok saya yang jadi tawanan malah disikapi seperti itu, dipenuh begitu. Dia nggak makan, saya disuruh makan dulu. Nah, kan nggak enak saya, kata Abu Aziz ini. Maka saya waktu itu nggak mau. Tapi dia pun nggak mau menerimanya. Sampai itu dibiarkan aja makan. Karena mendahulukan seruan Rasulullah SAW untuk berbuat baik. Dan para sahabat bermusyawarah, dan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat dalam masalah tawanan ini. Dia bermusyawarah bagaimana sebaiknya tawanan ini kita perlakukan. Abu Bakar mengusulkan waktu itu diambil tebusan. Jadi akan mereka menebus dirinya atau keluarganya menebus dirinya dengan beberapa dinar uang, emas, ya, dengan harta. Umar bin Khattab mengusulkan pateniai, ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi memang saling melengkapi, ya, harus ada begitu, ada begitu. Jadi Umar mengusulkan dibunuh karena atas kejahatan mereka selama ini, ya, terhadap kaum muslimin ketika kita lemah di Mekah, gitu. Mereka semena-mena, gitu. Sudah sebagai balasannya layak mereka untuk dipateni. Mereka juga sudah membunuh di antara sahabat-sahabat, ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar, ya, ibunya, bapaknya dibunuh. Ini usulannya Umar. Tapi Rasulullah SAW lebih cenderung kepada usulannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka, tapi Rasulullah SAW ada yang menginginkan, Rasulullah SAW menginginkan ada orang-orang yang dibebaskan tanpa tebusan karena mereka miskin, ya, karena mereka miskin. Ini kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menginginkan ada yang dibebaskan tanpa tebusan karena keadaan mereka yang miskin, tidak memiliki sesuatu pun, semisal Abu Izza Asy-Syair. Ya, Abu Izza seorang penyair. Dan di antara mereka juga ada yang menebus dirinya dengan mengajari 10 anak-anak dari kaum muslimin. Ya, mereka untuk membebaskan dirinya, mereka harus mengajari anak-anak kaum muslimin selama sekian tahun. Ya. Ini kebijakan dari musyawarah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan tawanan ini, Allah berfirman, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan hingga melumpuhkan musuh-musuhnya di muka bumi ini. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kesenangan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Kalaulah tidak karena ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya, tentu kalian akan menimpa. Tentu kalian akan merasakan terhadap apa yang kalian ambil berbuat besar itu azabun azim, azab yang pedih. Jadi kadang-kadang dalam ini sebagaimana kita ulas kemarin, ya, ketika dicoba dengan dunia mereka royoan, manusiawi. Padahal sesungguhnya akhirat lebih baik. Allah menginginkan akhirat, kebaikan akhirat untuk kita sekalian, untuk para sahabat waktu itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka yang terbunuh pada perang Badar ini dari kaum muslimin ada sekitar 14 sahabat. 6 dari Muhajirin dan 8 dari Ansor. Di mana 8 itu adalah 6 dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus.
Dan demikian kurang lebih sejarah tentang Perang Badar. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedahnya dari Perang Badar yang luar biasa ini? Yang pertama adalah balasan keburukan itu ya setimpal. Ya, balasan keburukan itu adalah setimpal dengan keburukan. Karena sesungguhnya orang Quraisy telah memusuhi kaum muslimin, ya, telah menyiksa, mengintimidasi, merampas harta kekayaan kaum muslimin hingga mereka harus hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga dan harta kekayaannya. Maka pantas jika kaum muslimin kemudian meminta balasan akan semua itu dengan berusaha mengambil kafilah dagang, barang-barang yang dibawa oleh kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang kembali dari Syam menuju ke Mekah. Ya. Mereka ingin mencegat, tidak ada niatan sama sekali untuk perang. Hanya untuk mengambil balasan, membalas atas perlakuan mereka. Tidak ada niat untuk perang. Ini pada awal mulanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Dan itu adalah sebuah balasan, ya, balasan yang setimpal karena mereka telah mengambil harta kekayaan dan juga memusuhi kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, orang-orang Islam waktu itu, mereka keluar untuk mencegat harta-harta yang dibawa oleh kafilah itu. Yang dibawa oleh unta-unta yang dipimpin dengan pengawalan 70 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi mereka keluar itu hanya tujuan itu. Tidak ada persiapan untuk perang. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan yang lain. Yang lebih tinggi, yang lebih baik gitu, dari sekedar mengambil atau mencegat tawanan perang itu. Kafilah dagang pimpin Abu Sufyan itu. Allah menginginkan yang lebih baik, lebih tinggi, lebih besar pengaruhnya di dalam Islam dan lebih menyakitkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok. Annaha lakum, salah satunya bagi kalian. Artinya kelompok yang pertama adalah kelompok dari kafilah dagang. Dan kelompok yang kedua adalah pasukan perang yang besar yang datang dari Mekah yang ingin menyelamatkan barang-barang itu. Jadi Allah menjanjikan salah satu dari dua kelompok, bahwasanya itu untuk kalian. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Sementara itu, bahwasanya bagi kalian lebih menginginkan yang tidak mempunyai senjata, gitu, yang tidak membawa senjata. Takunu lakum, itu bagi kalian. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah menginginkan untuk membenarkan yang benar dengan kalimatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Biar nampak yang benar itu benar, yang batil itu batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak suka. Jadi pada mulanya memang itu tujuannya untuk mencegat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin yang dihadapi kaum muslimin itu adalah pasukan besar dari orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menampakkan izzah kaum muslimin. Ya, pengaruhnya kan luar biasa ini setelah perang Badar ini. Jadi pengaruhnya luar biasa. Padahal ini sesuatu yang pada mulanya tidak diinginkan. Oleh karena itulah di sini kita juga mengambil sebuah faedah. Ya, kita
bisa saja menghendaki sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menentukannya, yang mengendalikan. Jadi kita istilahnya orang mengatakan apa? Kita berkehendak tetapi keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu yang kita anggap baik, tapi sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Dan sebaliknya bisa jadi kita menginginkan sesuatu, kita membenci sesuatu yang tidak baik, padahal sesungguhnya itu baik bagi kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tidak menyenangi sesuatu. Ya, menghadapi pasukan yang besar dengan jumlah yang tidak seimbang. Pasti bukan sesuatu yang diinginkan. Pasti itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Stornyowo gitu. Masa 300 ngelawan hampir 1000. Terus dengan pasukan berkuda yang minim, senjata yang minim melawan pasukan besar, gabungan dari kafir-kafir Quraisy itu. Ya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya dia baik bagimu. Jadi Allah menghendaki itulah yang terbaik. Karena dengan perang Badar ini dan Allah berikan kemenangan luar biasa pengaruhnya. Dan luar biasa sakitnya untuk musuh Islam ini. Dan demikian pula bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya dia tidak baik bagimu. Jadi bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Perang itu sesuatu yang tidak disenangi. Dibenci. Tapi terkadang perang itu sesuatu yang baik. Ya, contohnya dalam perang Badar ini. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada perkara yang akan kita lakukan sebisa mungkin kita usahakan untuk istikharah. Untuk istikharah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, jika Rasulullah SAW ingin melakukan sesuatu, maka beliau istikharah. Meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipilihkan. Dan tidak harus ada 2 pilihan. Ya, tidak harus ada 2 pilihan. Jadi setelah baca sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, Allahumma inni astahiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang patut kita hafal. Jika kita tidak melakukan sesuatu, ya tidak harus ada pilihan. Kita mungkin ada kecondongan di situ, tetapi kita pilih, libatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita. Karena tadi bisa jadi kita menganggap ini sesuatu baik, sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Dan bisa jadi ini tidak baik, maka padahal sesungguhnya itu baik bagi kita. Maka ketika gagal, kita tidak akan kendat. Ya, karena kita tahu inilah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang orang itu kemudian bunuh diri, kendat dan sebagainya, ya, nggak mau keluar rumah, gitu. Depresi, ya karena itu. Karena apa yang dia anggap baik itu pasti baik, pasti baik. Padahal tidaklah begitu. Kita tidak tahu, bahkan untuk diri kita sendiri mana yang terbaik, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, disitulah pentingnya sebagai seorang mukmin itu kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Maka pantas jika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika hendak melakukan sesuatu kita berdoa. Ketika mau keluar rumah kita berdoa. Ya, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa masuk di suatu tempat dan seterusnya. Ini adalah bentuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita minta perlindungan kepada Allah? Ya. Apakah kita minta sesuatu agar dijadikan oleh Allah begini gitu.
dan seterusnya, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita ini adalah nggak tahu, kita ini nggak tahu. Pengetahuan kita itu terbatas sekali, bahkan untuk urusan-urusan diri kita sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sebuah pelajaran dari peperangan Badar ini. Jadi kadang-kadang apa yang kita tuju tidak harus jadi yang kita lakukan. Bisa jadi Allah palingkan dan itu yang terbaik. Maka hanya kepada Allah hendaknya kita berusaha untuk husnudzon setelah kita berusaha sesuai dengan yang diajarkan oleh agama ini. Seperti mungkin kadang-kadang dakwah itu harus ada yang musuhi dan sebagainya. Mungkin kita nggak senang. Oh, wah, sengaja ini musuhi, ini diarani ini. Bisa jadi itu baik bagi kita, semakin kokoh kita, ya, semakin kokoh langkah-langkah kita, semakin mantap, semakin jelas bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak ada tantangan seperti itu, kendu akhirnya. Ya, kendu. Maksud ke jajan wae kendu. Ya. Gak ada tantangan nih. Ya, padahal tantangan enggak senengi kita kadang masuk. Iya, orang dia konco, orang dia akhirnya mutu ngaji sing gak kuat, sing kuat tetap akan tambah kokoh, tambah militan jadi. Dan dengan cobaan demi cobaan itu akan menjadikan seorang itu menjadi kuat. Orang yang hidup ya dari kecil dari bawah dengan berbagai cobaan akan lebih kuat menghadapinya ketika dia besar dibandingkan yang dari kecil dimanjakan dengan kesenangan-kesenangan tanpa merasakan kesusahan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan juga dari sini adalah ketika dalam perjalanan menuju Badar, yang mana Rasulullah SAW bergantian naik ontanya bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Marsad bin Abi Marsad. Jadi dalam peperangan sampai sana Rasulullah yang naik. Sampai ke tempat sana ganti Ali yang naik. Rasulullah dan Marsad berjalan. Kemudian sampai sana ganti Marsad yang naik. Rasulullah dan Ali berjalan. Nah, pada giliran Rasulullah SAW, kedua orang ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, biarlah kami yang berjalan, panjenengan saja yang naik. Ya, biarlah kami yang berjalan. Jenengan pantas di atas, pantas untuk naik. Kami juga pantas, ya, berada di bawah berjalan. Masa kami yang kakang di atas, jenengan yang berjalan, kan gak penak. Gitu. Jadi dua orang ini, ketika pada giliran Rasulullah, mereka mengatakan seperti itu agar Rasulullah SAW tidak turun lagi. Gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kalian berdua ini tidak lebih kuat dari aku. Ya, dan Rasulullah memang kuat, ya, Rasulullah kuat. Fisik Allah jadikan Rasul itu panutan, uswah, qudwah bagi kita sekalian itu. Allah lebihkan segalanya dari kita sekalian. Termasuk fisiknya. Ya, termasuk fisiknya. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu, karena Rasulullah kuat. Jadi sampai dua mundur. Kuat. Ketika pada perang Khandaq ada batu besar yang tidak mampu dipecahkan oleh para sahabat. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, lalu batu itu dipecahkan di kapal Rasulullah SAW, pecah, dihambar oleh Rasulullah. Itu menunjukkan kuatnya fisik Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu kalau sakit, panas, itu panasnya itu lebih dari kita. Ya, panasnya itu lebih dari kita. Jadi Rasulullah SAW mengatakan,
kalian ini tidak lebih kuat dari aku. Dan tidak pula aku ini lebih menginginkan pahala daripada kalian berdua. Kalian menginginkan pahala, saya pun menginginkan pahala. Keinginan kalian untuk mendapatkan pahala tidak lebih kuat dari keinginanku. Gitu. Kita sama-sama izin mencari akhirat. Gitu. Kalau susahnya berat, ganjarannya lebih berat. Gitu. Inilah sikap Rasulullah SAW. Maka di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada para sahabat. Ya, terutama kepada dua orang ini. Ya. Bagaimana sikap beliau? Ketika beliau ditempatkan di tempat yang tinggi, tidak melambung, tidak aji mumpung gitu. Kita ketika dilayani, kemudian tidak berusaha memanfaatkan itu. Nah, kan beda sekali dengan orang-orang sekarang yang menginginkan meniru, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya pakaiannya saja yang meniru Rasulullah. Hendaknya sikap akhlaknya juga meniru Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak ketika dimuliakan seperti ini nggak mau. Tapi kita mumpung, ya mumpung. Ini mumpung dia senang be aku. Ngaku gak jaluk etika iya tak jaluki wae. Dek sewenang malam tak jaluki. Nambah nemen gitu. Nah itu. Inilah contoh Rasulullah SAW yang mungkin seringkali dilupakan oleh tokoh-tokoh kita. Ya, orang-orang yang menginginkan sesungguhnya dalam lisannya ingin mencontoh Rasulullah SAW. Tapi lupa dengan sikap Rasulullah SAW dalam masalah ini. Jadi Rasulullah SAW tetap bersikap adil dan juga penuh kasih sayang kepada para sahabatnya. Walaupun kedudukan Rasulullah SAW pantas untuk disikapi seperti itu, tapi beliau tidak ridho untuk dimuliakan oleh para sahabat-sahabatnya. Beliau tetap naik kalau waktunya naik, kalau waktunya berjalan tetap beliau berjalan, tidak mau disuruh di atas terus. Kalau yang lainnya susah, ya beliau merasakan susah. Kalau senang, ya senang bersama. Tidak sing isor melaku pegelen, panasen, gitu. Dia enak aja di atas. Gitu. Enggak seperti itu. Tetap keadilan ditampakkan dan dicontohkan Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Dan semestinya pemimpin itu ya seperti itu. Bahkan iso yo anak buah warak dhisik, nah dia baru belakang warak. Ya. Sebagaimana dalam adab menyuguhkan makanan. Orang yang menyuguhkan makanan jangan makan dulu. Ya, dudukan dari kanan sampai terakhir baru dia makan atau minum. Itulah adab yang kita pelajari. Pemimpin. Makanya kalau nggak salah di Saudi itu rajanya digelari dengan Khadimul Haramain. Ya. Pelayan dua tanah suci. Nah, dia melayani, pemimpin melayani. Jadi orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib dan temannya ini nggak salah. Mensikapi Rasulullah SAW seperti itu tidak salah. Karena memang Rasulullah SAW adalah orang yang mulia dan layak dan pantas untuk dimuliakan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintainya dibandingkan yang lainnya dari manusia ini. Maka layak untuk diperlakukan seperti itu. Kita semua yang mencintai seseorang pasti tidak menginginkan orang yang kita cintai akan celaka, akan capek, akan payah dan seterusnya, akan sakit. Maka wajar jika Ali bin Abi Thalib dan juga sahabatnya ini ya juga memperlakukan Rasulullah SAW demikian. Tapi kita yang mungkin dalam posisi seperti Rasulullah SAW, jangan kemudian mengambil aji mumpung dan memanfaatkan itu dengan rakus dan sebagainya. Itulah sikap
yang baik, apalagi dia seorang pemimpin, harus menunjukkan kepeduliannya dan keadilannya. Kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, mereka menginginkan unta-unta, bukan menginginkan unta-unta yang dibawa oleh Abu Sufyan ya, dengan berbagai keadaannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tadi, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumah-rumahmu dengan hak, dengan benar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sesungguhnya kelompok dari orang beriman sungguh tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantah Muhammad tentang kebenaran sesudah apa yang telah jelas. Apa yang jelas di sini adalah suatu yang pasti menang. Ya, kalian pasti menang. Ka'annama yusakuna ilal mauti, seakan-akan mereka digiring menuju kematian, wahum yang turun, dan mereka menyaksikan. Yo, telonga atau selawan hampir 1000 kan ya bunuh diri. Seakan-akan digiring dalam kematian, dan mereka ketahui melihat itu. Maka sebagian kelompok membantah Rasulullah SAW tidak suka. Wa idya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Dan ingatlah ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kalian dengan salah satu dari dua kelompok, bahwasanya itu akan kalian hadapi, dan kalian menginginkan kelompok yang tidak punya senjata, yang tidak membawa senjata lengkap. Itu bagian dari kalian. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa wa bi kalimati walau kariha wa yaqta'adzabil kafirin. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk membenarkan yang benar, yaitu kelompok kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan ayyuhiqal haqqa, membenarkan yang benar di kalimati, dengan kalimatnya, wa yaqta'adzabil kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar jelas yang benar itu jelas dan yang batil itu batil, sekalipun orang-orang pendosa itu tidak menyukainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan akan hal ini dalam ayat ini, bahwasanya orang-orang beriman ya mereka akan menghadapi suatu kelompok yang mereka tidak punya senjata. Wajar, manusiawi. Mereka hanya ingin mencegat dan mengambil harta dari kafilah dagang itu, dari onta-onta yang membawa barang dagangan. Mereka tidak menginginkan sebuah peperangan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan di antara kaum muslimin dan kelompok tersebut terjadi sebuah peperangan. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi akibat dari peristiwa itu, dari keadaan itu. Maka bagi seorang mukmin hendaknya dia nerima dan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan, inginkan, dengan merubah keadaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di sini menginginkan agar kaum muslimin itu dipandang dikdaya, wah sakti, pengaruhnya kan begitu. Gimana kelompok yang besar itu bisa kalah gitu? Kalau nggak hebat, itu kalau nggak hebat, maka semakin menjadikan musuh-musuhnya gentar, minder. Ternyata negara superpower seperti Quraisy tidak ada apa-apanya menghadapi kaum muslimin. Berpengaruh sekali perang Badar itu. Selain juga membangkitkan semangat dari kalangan kaum muslimin akan kebenaran Islam ini.
Bahwasanya Islam ini benar, Islam pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dilindungi bersama Rasulullah SAW. Pasti jaya, pasti begini dan seterusnya. Selain itu juga mungkin orang akan tertarik untuk masuk Islam. Nah, itu pengaruh dari perang Badar. Jadi semakin unggul Islam ini dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lainnya juga. Kita ambil satu lagi. Biar tidak terlalu malam. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan kabar akan pasukan kafir, ya, kabar tentang kafilah yang pulang dari ini atau orang-orang kafir yang memobilisasi untuk menyerang kaum muslimin karena mereka mengambil harta kekayaan mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka di sini Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi musuh-musuh di sini. Faedah yang bisa kita ambil adalah disyariatkannya musyawarah dalam perkara-perkara yang memang tidak ada nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Ya, jadi musyawarah itu suatu perkara yang disyariatkan. Ketika kita bersama-sama, ya kita harus musyawarah. Kadang-kadang otak kita ini terbatas. Ya, otak kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas, semua terbatas. Maka dengan musyawarah, maka akan ada ide-ide baru. Ya, ide-ide baru. Sehingga bisa lebih sempurna di dalam menjalankan sesuatu. Dan ketika musyawarah itu sudah ditetapkan, maka siapapun harus mentaatinya. Ketika musyawarah bolehlah kita berdebat, gontok-gontokan gak masalah, asal tidak saling menyakiti. Tapi ketika sudah diputuskan, ya diambil, maka itu yang disepakati, maka itu yang harus dijalankan, maka semuanya harus taat, walaupun itu bukan idenya dia, walaupun mungkin bagi dia ini kurang pas. Tapi kalau sudah diputuskan dalam musyawarah, maka hendaknya itu yang ditaati. Ya. Di dalam syariat musyawarah itu tujuannya seperti itu, untuk menggali potensi-potensi, ide-ide, ya, usulan-usulan dari masing-masing pesertanya. Kemudian setelah itu diputuskan oleh pemimpinnya mana yang terbaik yang bisa diambil, dilaksanakan bersama, dan setelah itu semuanya harus taat dengan hasil musyawarah. Jangan kemudian mengatakan mau ora usulanku kok. Wah, gak cocok itu pasti akan begini-begini, ngomong di belakang, itu bukan perkara yang baik. Jadi kalau sudah diputuskan, maka itu putusanku, putusan kita semua. Dan gak boleh banyak cerita-cerita tentang masalah itu keluar, di luar orang luar. Ketika terjadi kegagalan, tuh kan bener kan? Pendapatku enggak rayu. Oh, pendapat itu anak pesantren gak tepat, digawe. Orang kadang-kadang kita seringnya begitu. Ya, seringnya gitu. Jadi ketika mengusulkan, kemudian harus memberikan dukungan, sebaiknya begini, alasannya begini, sampaikan semua. Nah, nanti pemimpinnya yang akan menetapkan mana yang sekiranya yang lebih pas. Nah, kalau sudah seperti itu, maka semua harus sepakat. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hal ini, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi antaranya maka kita mendapatkan musyawarah itu adalah perkara yang disyariatkan dalam perkara-perkara yang tidak ada nas Al-Qur'annya dan hadisnya. Tapi kalau sudah ada nas Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, ya itu yang harus diikuti. Ya itu yang harus diikuti. Jangan kemudian mengambil pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukup sampai di sini dulu agar tidak terlalu malam. Apa yang bisa kita ambil
dari peperangan Badar ini. Semoga di lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.